Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dan di episode keempat dari program Filosofi Sholat, kita akan melanjutkan diskusi kita, proses belajar dan ngaji kita bersama, proses tadabbur kita bersama, dengan menjawab pertanyaan yang saya ajukan di akhir pertemuan kita di episode sebelumnya, yaitu tentang kenapa sih sholat itu secara spesifik diharuskan menghadap kiblat. Apa makna atau hikmah atau filosofi atau pelajaran yang bisa kita tarik dari aturan main tersebut, dari syarat sah tersebut, sehingga sholat tidak bisa dilakukan dengan menghadap kemanapun kecuali dengan menghadap kiblat. Dalam hal ini, kiblat bagi orang yang ada di dalam Masjidil Haram adalah Ka'bah. Bagi orang yang ada di luar Masjidil Haram, menghadapnya kepada arah di mana Masjidil Haram berada. Nah, alasan pertama yang menurut saya menjadi kemungkinan kemungkinan filosofi dari kenapa sholat mengharuskan kita untuk melaksanakannya dengan menghadap kiblat adalah sebagaimana dalam awqatus sholat. Yang pertama, yang paling mudah bisa kita tarik sebagai pelajaran adalah agar tertib. Kita tidak bisa membayangkan kalau misalkan sholat dilaksanakan secara bebas mau menghadap ke arah manapun, dan kita bisa melihat kesemrawutan yang akan terjadi di dalam masjid tempat sholat dilaksanakan. Sehingga agar tidak terjadi kesemrawutan atau mungkin tidak terjadi perbedaan pendapat yang berujung konflik ihwal kemana seharusnya sholat menghadap, maka kemudian diatur dengan pasti, dengan tegas bahwa sholat harus menghadap ke arah kiblat, sehingga dengan kesamaan frekuensi, kesamaan persepsi, kesamaan keyakinan bahwa sholat harus menghadap kiblat, kita sama-sama secara tertib melaksanakan sholat kepada dan menuju menghadap satu arah yang sama. Tentu saja mungkin ada perbedaan sedikit ihwal beberapa derajat geser ke arah kanan atau kiri, tetapi secara umum kita sepakat menghadap ke sebuah simbol, ke sebuah arah yang sama ketika melaksanakan sholat. Dan ketika menyebut simbol dan arah yang sama, saya sebetulnya juga sedang menyinggung soal bagaimana proses atau syarat menghadap kiblat ini menjadi simbol, menjadi pelajaran ihwal soal mengarahkan diri kita dalam proses muwajahah kepada Allah. Jadi kalau misalkan kita lihat, sholat sebetulnya bisa kita definisikan sebagai momentum di mana kita bertatap muka secara langsung dengan Allah gitu. Nah, karena kita menyadari bahwa Allah melebihi dari segala imajinasi dan pengetahuan dan keterbatasan kata-kata yang kita miliki, maka kemudian sebagai simbol kita sedang berhadap-hadapan, bermuwajahah, bertatap muka dengan Allah, kita diarahkan untuk menghadap pada apa yang menjadi simbol kehadirannya di muka bumi ini, yaitu Baitullah. Dan di dalam Al-Quran ini ketika berbicara soal Baitullah, Ka'bah, dan Masjidil Haram, masjid tempat Baitullah berada, ada sebuah ayat yang menarik soal menghadap kiblat ini ketika Allah akhirnya mengizinkan Nabi Muhammad untuk menghadap kembali kepada Ka'bah. Fawali wajhaka syatral Masjidil Haram. Wahai Muhammad, aku telah mendengar doamu, maka kini aku kabulkan doamu, maka hadapkanlah sholatmu, wajahmu ketika sholat, dadamu ketika sholat kepada Masjidil Haram, kepada Ka'bah. Kenapa saya bilang menghadapkan kembali? Karena ternyata dalam sejarah Islam, umat Islam pernah sholat menghadap Baitul Maqdis. Ceritanya selama di Mekah, umat Islam menghadap kepada Ka'bah ketika melaksanakan sholat, baik sebelum peristiwa Isra Mi'raj yang sholatnya hanya pagi dan petang, maupun setelah Isra Mi'raj ketika sholatnya 5 waktu. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan menimbang konteks masyarakat di Madinah yang beragam, yang ada Nasrani dan Yahudinya, Nabi Muhammad kemudian memindahkan arah kiblat dari Ka'bah kepada Baitul Maqdis dengan tujuan dakwah agar menarik hati, memikat, memberikan petunjuk pada Nasrani dan Yahudi yang pada saat itu memang memposisikan Baitul Maqdis sebagai tanda kutip arah kiblat mereka. Tentu saja bukan dalam konteks sholat sebagaimana yang kita lakukan.
Nah, ternyata kemudian setelah Nabi Muhammad memindahkan arah kiblat ke Baitul Maqdis, respon dari orang Nasrani dan Yahudi ini bukan malah respon yang positif, tetapi respon yang negatif, di mana mereka malah mencibir Nabi Muhammad sebagai orang yang kebingungan di dalam agamanya sendiri, sebagai orang yang tidak punya prinsip. Nabi Muhammad mendengar komentar-komentar negatif tersebut dan sedih atas komentar tersebut, sehingga Nabi Muhammad kemudian berdoa agar Allah memberikan izin untuk kemudian untuk kemudian menjadikan Ka'bah sebagai kiblat sholat umat Islam. Dan peristiwa itu terjadi ketika pada suatu zuhur Nabi Muhammad sedang bertamu kepada salah seorang sahabat, dan ketika Nabi Muhammad melaksanakan sholat berjamaah di rumah sahabat tersebut, setelah 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis, kemudian turun wahyu fawalli wajhaka syatral masjidil haram, sehingga kemudian 2 rakaat terakhir Nabi Muhammad bergeser beralih kiblat menuju ke arah Ka'bah atau Masjidil Haram berada. Rumah sahabat di mana Nabi Muhammad sholat zuhur dengan 2 kiblat, yang 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis dan 2 rakaat terakhir menghadap kiblat karena ada wahyu yang turun, itu kemudian diabadikan sebagai masjid yang dinamakan Masjid Qiblatain atau masjid dengan 2 kiblat. Hari ini ada di Madinah dan biasanya menjadi salah satu destinasi ziarah bagi para jemaah haji yang melaksanakan amalan-amalan sunnah arba'in di Madinah. Dan sekali lagi, fawali wajhaka syatral masjidil haram ini sebetulnya adalah simbol directedness gitu, bahwa kita mengarahkan wajah kita, dada kita, hati kita, seluruh perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang karena Allah adalah zat yang melebihi segala kemampuan nalar dan kata-kata dan pengetahuan kita, secara mudah Allah kemudian membuat kita mengarahkan pada Ka'bah sebagai simbol kehadirannya di muka bumi. Ka'bah disebut Baitullah karena inna awwala baiti wudi'a linnas adalah Ka'bah, tempat kemudian manusia beribadah kepadanya, sehingga saya kemudian menyebutnya adalah simbol kehadirannya. Berikutnya adalah kenapa mengarahkannya kepada Ka'bah dan kepada Masjidil Haram, agar kita ingat untuk senantiasa memelihara akar kita. Jadi kalau saya ngobrol beberapa waktu yang lalu di program yang lain, tetap di Podcast Trend, orang-orang modernis, orang-orang yang hadir di zaman modernitas ini tercerabut dari akar mereka. Nah, sholat sebetulnya adalah bentuk untuk menjaga ketersambungan kita dengan akar kita. Dan menghadap kiblat ini mengingatkan kepada kita untuk tetap setia pada akar kita, pada Ka'bah sebagai Allah tempat kita berasal. Kemudian juga pada Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para nabi yang bertanggung jawab dalam membangun kembali Ka'bah bersama Nabi Ismail, dan bahwa Islam ini adalah sebagaimana Nabi Muhammad juga menjelaskan melanjutkan syariatnya Nabi Ibrahim dengan penyempurnaan. Maka ketika kita menghadap Ka'bah, kita ingat bahwa Ka'bah dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim, kita ingat bahwa sebagian syariat Islam adalah syariatnya Nabi Ibrahim yang kemudian disempurnakan, bahwa jalur nasab Nabi Muhammad juga sampai kepada Nabi Ibrahim, dan dengan demikian kita juga sadar bahwa Islam mau tidak mau ada dalam sebuah pohon nasab, pohon silsilah yang sama dengan Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub, Nabi Isa, dan seterusnya, sehingga Yahudi, Nasrani, dan Islam juga ada dalam sebuah struktur pohon sejarah yang sama. Dan kemudian kita juga menyadari bahwa ada konflik yang terjadi, konflik sosial, politik, dan konflik agama, dan bahwa pada akhirnya kita tetap diminta untuk menghormati, untuk la ikraha fiddin, tidak memaksakan agama, untuk bersikap toleran, dan seterusnya. Ini sebetulnya bisa kita terima, bisa kita pelajari dengan kita menghadap kiblat dalam sholat. Kita ingat Ka'bah, ingat Nabi Ibrahim, dan ingat seluruh narasi sejarah Islam, narasi sejarah Hanifiyah yang dibawa Nabi Ibrahim, ingat bagaimana pergolakan Arab pra-Islam, dan seterusnya. Jadi menghadap kiblat sebetulnya adalah membuat kita untuk tidak menjadi pribadi yang
tercerabut dari akar untuk menjadi pribadi yang senantiasa terhubung dengan kolektif memori atau ingatan kolektif sebagai seorang muslim, sebagai sebuah entitas kecil dari bagian yang besar bernama komunitas muslim yang memiliki ingatan kolektif, ingatan kultural yang sama-sama terkait Ka'bah, terkait Nabi Ibrahim dan seterusnya, sehingga apapun perbedaan penafsiran yang mungkin muncul yang mempengaruhi konstruksi identitas kita, kita tetap ingat bahwa kita memiliki shared language atau bahasa bersama yang itu mempersatukan kita. Yang paling sederhananya, setidak-tidaknya adalah kita sadar bahwa apapun perbedaan orientasi politik, sosial, tafsiran, dan sebagainya, kita tetap menghadap satu arah kiblat yang sama, sehingga perbedaan tidak kita permasalahkan, tapi menjadi rahmat, menjadi kasih sayang, menjadi keberuntungan bagi kita, menjadi sesuatu yang unsur yang memperkaya, bukan memperuncing situasi atau memutus silaturahmi. Itu saja mungkin untuk terkait kiblat. Tentu saja teman-teman bisa membedah nilai-nilai yang lain, membuka, mentadaburi filosofi dan kemungkinan jawaban yang lain, tapi semoga 4 jawaban ini bisa mengarahkan pada diskusi yang semakin semarak, semakin kaya, dan pada kesadaran untuk ketika kita menghadap kiblat tidak hanya wajah, hati, dan pikiran kita, tapi juga kita menghadirkan seluruh kesadaran, narasi kesejarahan, seluruh pengetahuan keislaman kita, sehingga kemudian kita sadar bahwa kita terkoneksi, terhubung pada sebuah simbol kehadiran Tuhan yang sama, sehingga itu kemudian menjadi dasar bagi sikap kita untuk menyikapi seluruh perbedaan yang mungkin timbul sebagai bagian dari kehendaknya, sebagai bagian dari rahmat dan kasih sayangnya. Di episode berikutnya nanti kita akan coba mendiskusikan tentang kenapa sholat diawali takbiratul ihram. Kenapa juga harus disebut takbir, kenapa ada kata ihram. Itu saja untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di diskusi lanjutan terkait filosofi sholat. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.